Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tubagus Abdullah Laskar dengan NIM 66702200002, mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan kelas 2A. Video ini dibuat atas dasar pemenuhan tugas UAS mata kuliah Teori Politik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Feminisme dalam Pandangan Islam. Gerakan feminisme ini pertama kali muncul kala itu pada abad ke-19. Pada saat itu, tokoh wanita yang berpengaruh seperti Mary Wollstonecraft dan Elizabeth Cady Stanton berjuang untuk mengakui hak-hak perempuan sebagai warga negara yang setara dengan laki-laki. Kedua tokoh tersebut berfokus pada hak-hak perempuan seperti haknya untuk memilih. Gerakan feminisme ini lahir dalam ideologi liberalisme yang di dalamnya itu terdapat kebebasan seseorang untuk berpendapat dan juga adanya hak manusia. Sebelumnya, apa sih feminisme itu? Feminisme adalah sebuah gerakan sosial politik yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki. Gerakan feminisme ini berfokus pada penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan yang ditujukan pada perempuan, serta mengadvokasi hak-hak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan, pekerjaan, politik, dan lain-lain. Feminisme ini menganggap bahwasannya perempuan itu memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk mendapatkan perlakuan yang adil, kesempatan yang setara, dan penghargaan yang sama di tengah-tengah masyarakat. Gerakan feminisme ini beranggapan bahwasanya ketidaksetaraan gender yang membatasi perempuan dapat menghambat kemajuan perempuan. Lalu, bagaimana Islam memandang gerakan feminisme ini? Di sini saya akan mewawancari salah seorang pemuka agama atau ustadz yang berada di lingkungan saya untuk mengetahui bagaimana pendapat beliau mengenai gerakan feminisme ini. Pada kesempatan kali ini saya sudah bersama Ustadz Saiful. Di sini Ustadz saya akan menanyakan beberapa hal mengenai isu feminisme yang pada saat ini marak berkembang di Indonesia. Pertanyaan pertama, bagaimana pandangan Ustadz mengenai gerakan feminisme ini? Lalu, apakah gerakan feminisme ini sejalan dengan ajaran agama Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara mengenai feminisme, yang mana feminisme ini adalah suatu gerakan sosial, gerakan politik yang memiliki tujuan dan maksud untuk memperjuangkan hak-hak kebebasan dan kesetaraan khususnya bagi kaum perempuan. Paham ini berkembang di dunia barat dan juga dunia muslim. Pada dasarnya apa yang diperjuangkan oleh kaum feminisme ini itu memiliki persamaan dan prinsip-prinsip dengan apa yang diperjuangkan oleh Islam. Di dalam Islam, feminisme ini dipandang sebagai upaya untuk melakukan penyetaraan dan perlakuan yang adil terhadap kaum perempuan sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebab di dalam agama Islam itu sendiri, Islam itu benar-benar menghormati, benar-benar memuliakan yang namanya kaum perempuan. Bahkan derajatnya seorang perempuan itu lebih tinggi 3 kali lipat dibandingkan seorang laki-laki. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati?" Qala ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala abuka. Yang artinya telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ia bertanya kepada Rasul, wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibumu. Dan orang tersebut kembali bertanya, kemudian siapa lagi ya Rasul? Kemudian Nabi menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali kepada Nabi Muhammad, siapa lagi ya Rasul? Beliau menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali kepada Rasulullah SAW, siapa lagi ya Rasul? Nabi SAW menjawab, kemudian ayahmu. Dalam hadis ini dapat kita pahami, dalam hadis ini dapat kita simpulkan bahwasanya derajatnya seorang perempuan itu lebih tinggi daripada seorang laki-laki. Kemudian pertanyaan kedua, selain tadi dalil tadi, apakah ada hadis atau ayat Al-Quran yang menjelaskan atau sejalan mengenai gerakan feminisme ini? Nah, berbicara mengenai hadis atau Al-Quran tentang gerakan feminisme ini, sebetulnya saya pribadi belum bisa menemukan ya. Hanya saja di dalam Al-Quran itu dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd
ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa yuti'una Allah wa rasulah. Ulaika sayarhamuhumullahu innallaha azizun hakim. Yang artinya, dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka sebetulnya di dalam gerakan feminisme ini tidak ada dalil yang menganjurkan bahwasannya untuk kaum wanita memperjuangkan hak-haknya. Karena di dalam ayat ini bisa kita simpulkan antara derajatnya seorang laki-laki dan seorang perempuan itu memiliki kesamaan, memiliki hak yang sama, memiliki suatu hak yang kelak nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Jadi tidak ada yang namanya pembeda antara laki-laki dan perempuan, atau dibedakan oleh perempuan lebih rendah daripada laki-laki sehingga laki-laki yang mampu berkuasa dan di atasnya perempuan. Maka itu sebetulnya tidak ada. Yang lebih mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukanlah melihat dari sisi jenis kelaminnya laki-laki ataupun perempuan, akan tetapi Allah melihat siapakah orang yang paling mulia di sisi Allah, ialah merupakan orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang namanya jenis itu tidak menjadi patokan siapa yang lebih baik, siapa yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi pada dasarnya Islam ini memang nggak memandang gitu ya? Tidak memandang. Lalu pertanyaan yang ketiga nih, menurut Ustadz, apakah gerakan feminisme ini sangat penting bagi agama Islam? Penting dan tidak penting, saya jawab sangatlah tidak penting. Karena di dalam Islam itu sendiri, Islam itu sudah mencontohkan, sudah menjelaskan bahwasannya seorang perempuan itu sangatlah dimuliakan. Jadi sebetulnya feminisme ini menuntut suatu hak, memperjuangkan suatu hak, yang mana hak tersebut sebetulnya sudah ditentukan, sudah ditetapkan oleh agama Islam itu sendiri. Dan artinya tanpa dia harus memperjuangkan lagi, bagi orang yang beriman, bagi orang yang memahami tentang agama, tentang syariat Islam, tentu akan menunaikan kewajibannya, akan menjaga dan melindungi seorang wanita. Yang terakhir nih, bagaimana sih peran perempuan di zaman Rasulullah itu pada masa dakwah? Peran perempuan pada masa dakwahnya Rasulullah SAW, perempuan itu sangatlah penting. Bahkan orang yang pertama kali menyeru dakwahnya, menjawab seruan dakwahnya Rasulullah SAW itu seorang perempuan, yakni istri Rasulullah SAW yang bernama Sayyidatul Khadijah Al-Kubra. Beliau ini adalah seorang perempuan yang pertama kali menerima seruan dakwah daripada baginda Rasulullah SAW. Kemudian ia membaktikan seluruh hartanya untuk memperjuangkan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, kiranya itu sekian itu udah cukup. Nah, dari wawancara tersebut bisa kita simpulkan bahwasanya gerakan feminisme ini memiliki kelebihan, yakni persamaan prinsip dengan agama Islam agar memuliakan para wanita. Akan tetapi, dalam agama Islam juga gerakan feminisme ini memiliki kekurangan, yakni bahwasanya Allah itu menganggap makhluknya itu baik berjenis kelamin perempuan maupun berjenis kelamin laki-laki itu tidak memiliki perbedaan atau setara di mata Allah. Hanya iman dan ketakwaannya saja yang membedakan di mata Allah. Oleh karena itu, gerakan feminisme ini bisa dianggap tidak penting-penting amat dalam agama Islam, karena dari dulu sudah pada dasarnya agama Islam itu mengajarkan bahwasanya harus memuliakan perempuan. Kiranya cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.